Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemarin saya membantu rekan merangkai rak buku yang terbuat dari besi siku lobang. Buku yang dimiliki sangat banyak, dan untuk itu dibutuhkan rak agar buku-buku itu dapat tersimpan dan tersusun rapi. Merangkai rak buku itu dapat dikatakan mudah dan dapat juga dikatakan sulit, lebih tepatnya agak rumit, karena harus memasang banyak baut untuk menggabungkan dan memperkuat ikatan besi yang satu dengan besi yang lainnya. Saya pernah membuat rak serupa, tetapi bukan dari besi siku lobang, melainkan dari besi siku utuh. Untuk menempelkan besi satu dengan lainnya, saya menggunakan mesin las. Bagian utama yang ingin saya ceritakan adalah cara menggabungkan besi dan membuatnya menjadi satu bentuk benda tertentu, entah itu rak, meja, pagar, dan benda-benda lain yang terbuat dari besi atau logam. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya diikat dengan mur baut atau memakai las. Apabila menggunakan mur baut, maka besi tersebut harus dibor atau dibuat lubang lebih dulu, sehingga mur baut dapat masuk ke dalamnya. Apabila menggunakan las, maka prosesnya berbeda. Sedikit saya ingin menjelaskan mengenai pengelasan. Pada dasarnya ketika dua benda dari logam disatukan dengan las, maka benda-benda tersebut mengalami pemanasan sampai mendekati titik lebur, lalu ditambahkan material besi lainnya dalam bentuk lebur juga sebagai pengikat. Kurang lebih seperti itu. Saya kira cara menggabungkan besi, baik dengan baut atau las itu, dapat kita pakai untuk menggambarkan bagaimana proses kesatuan atau persekutuan. Bila menggunakan baut, harus dibuat lubang lebih dulu supaya mur baut dapat dilekatkan di sana. Dan bila menggunakan las, harus dileburkan dulu supaya material lain bisa ditambahkan. Hal ini pun berlaku bagi tiap-tiap kita ketika kita masuk dalam sebuah persekutuan, agar satu sama lain dapat menyatu. Agar pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus dapat masuk, ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang harus dikurangkan atau dibuat lubang atau dileburkan. Mungkin yang perlu dilubangi dan dileburkan itu adalah sifat ego kita, kecenderungan kita yang mementingkan diri, kesombongan, keangkuhan, dan berbagai sifat yang dapat menjadi penghalang terjadinya kesatuan atau keselarasan. Hal itu juga dibutuhkan supaya kasih dapat ditambahkan di sana, sebab kasih itulah yang dapat menjadi pengikat yang menyatukan. Sama seperti mur baut dan las yang menyatukan potongan-potongan besi menjadi benda baru yang bagus dan bermanfaat. Demikianlah kiranya pribadi-pribadi orang percaya disatukan dalam kasih untuk tujuan yang indah yang Tuhan ingin kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Ingatlah, agar hal tersebut dapat terjadi, harus ada sesuatu dari diri kita yang dilubangi, dikurangi, atau dileburkan.
Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.